Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reta Sukmadarmatanti dengan NIM T 2019-3093. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang sarana prasarana perpustakaan. Yang pertama, kita harus mengetahui dulu pengertian dari sarana, prasarana, dan perpustakaan. Jadi pengertian sarana itu sendiri yaitu sesuatu yang dapat dipergunakan untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan prasarana yaitu segala sesuatu yang dapat menunjang dalam penyelenggaraan suatu kegiatan. Sedangkan yang dimaksud dengan sarana prasarana perpustakaan yaitu semua benda, barang, inventaris yang dimiliki oleh perpustakaan dan digunakan untuk penyelenggaraan suatu kegiatan yang ada dalam perpustakaan, seperti itu. Dan sarana prasarana perpustakaan itu meliputi 3 bagian. Yang pertama, ada gedung dan ruangan, itu pasti kan teman-teman. Dan yang kedua itu ada perabot perpustakaan, seperti contohnya rak buku, meja baca, meja sirkulasi, meja kabar, seperti itu ya, dan lain-lain. Dan yang ketiga ada peralatan perpustakaan. Jadi peralatan perpustakaan ini ada 2, ada yang bersifat cepat habis dan ada yang bersifat tahan lama. Contoh dari yang tahan lama ini seperti lemari, meja, seperti itu. Dan sedangkan yang cepat habis ini contohnya seperti pulpen, kertas, buku sewa buku, seperti itu. Kertas manila biasanya digunakan untuk katalog-katalog seperti itu. Jadi sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bisa dilanjutkan dengan Mbak Dian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dian Kusmawardhani, NIM T 2019-3095. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang manajemen perpustakaan. Pada dasarnya, manajemen perpustakaan sekolah merupakan proses mengoptimalkan kontribusi manusia, material, anggaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, perpustakaan sekolah masih mengalami berbagai hambatan, sehingga belum bisa berjalan sebagaimana mestinya. Terdapat 2 hambatan, diantaranya yang pertama, aspek struktural. Dalam artian, keberadaan perpustakaan sekolah kurang memperoleh perhatian dari pihak manajemen sekolah. Sedangkan aspek yang kedua, yakni aspek teknis. Artinya, keberadaan perpustakaan sekolah belum ditunjang aspek-aspek bersifat teknis yang sangat dibutuhkan oleh perpustakaan sekolah. Selanjutnya, dalam pengertian lain dijelaskan bahwa manajemen perpustakaan merupakan suatu proses dan upaya untuk mencapai tujuan perpustakaan dengan mengatur dan memanfaatkan sumber daya perpustakaan yang dimiliki berupa manusia, dana, perlengkapan, dan lain sebagainya. Menurut LASA 2005, manajemen perpustakaan merupakan upaya pencapaian tujuan perpustakaan dengan pemanfaatan sumber daya manusia, informasi, sistem, dan sumber dana dengan tetap memperhatikan fungsi manajemen, peran, dan keahlian. Dengan sentuhan manajemen, tujuan dan fungsi perpustakaan dapat tercapai dengan baik sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan. Perpustakaan sekolah perlu diberdayakan agar mempunyai kekuatan sebagai daya ungkit terhadap peningkatan kualitas pembelajaran serta kualitas lulusan sekolah tersebut. Nah, melalui pengelolaan yang baik, diharapkan tujuan perpustakaan sekolah dapat tercapai, yaitu diantaranya membantu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta nilai pada sikap siswa dan guru dalam meningkatkan mutu lulusan melalui penyediaan bahan pustaka dan fasilitas lainnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Muhammad Najmuddin, NIM T 2019-3091. Sebelumnya, saya dan keluarga saya mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin kepada seluruh Bani Adam dan Siti Hawa, terutama teman-teman kelas C2 MPI 2019. Baik, di sini saya sebagai pemateri yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang fungsi perpustakaan. Fungsi perpustakaan, menurut seseorang, terkadang fungsi perpustakaan itu cuma hanyalah sebagai tempat penyimpanan buku dan tempat untuk membaca.
Padahal sebenarnya fungsi perpustakaan itu ada beberapa fungsi, yaitu yang pertama fungsi penyimpanan. Perpustakaan bertugas menyimpan koleksi atau informasi yang diterimanya. Dengan tujuan ini tampak pada perpustakaan nasional. Yang kedua, fungsi edukatif atau pendidikan, yaitu sebagai belajar mandiri, perpustakaan dapat dimanfaatkan seumur hidup baik di sekolah maupun di luar sekolah. Dan yang ketiga, fungsi penelitian, artinya sumber-sumber informasi yang ada di perpustakaan tersebut itu bisa sebagai bahan referensi dan bahkan bisa untuk bahan rujukan untuk melakukan penelitian tersebut. Dan yang keempat adalah fungsi pelestarian atau kultural. Perpustakaan menyimpan khasanah budaya bangsa Indonesia ini khususnya, serta meningkatkan nilai dan apresiasi budaya dari masyarakat sekitar perpustakaan melalui penyediaan bahan bacaan. Yang kelima, fungsi informatif, artinya informasi yang dibutuhkan pengguna dapat dicari di perpustakaan. Dan yang terakhir adalah fungsi rekreasi. Nah, ini fungsi rekreasi, terkadang seseorang itu menganggap, perpustakaan kok bisa difungsikan sebagai rekreasi? Gimana itu caranya? Nah, itu caranya dengan adalah sebagai tempat dan sarana yang dapat memberikan hiburan kepada para penggunanya. Dengan cara apa? Dengan cara mendekorasi ruangan perpustakaan tersebut dengan sebaik dan semenarik mungkin, agar bisa penggunanya itu nyaman dan tentrem di dalam perpustakaan tersebut dengan memanfaatkan fasilitas yang ada di ruangan perpustakaan tersebut. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.